Pergoki istrinya sedang berduaan. Seorang suami di Bangkalan habisi nyawa istri dan selingkuhannya dengan beberapa bacokan. Beginilah pengakuan dari pelaku. Siapa namanya? Abdul Razak. Abdul Razak ya. Jadi Umur berapa? 45. 45. Istri atau korban umur berapa? Istri saya korban itu umurnya 46 baru. Setahun lebih tua dari saya. Oke. Terus coba saya minta ceritanya bagaimana awal. Ya awalnya itu setahun yang lalu itu mengalami perubahan dalam rumah tangga itu. Cuman saya tidak menemukan bukti di lapangan. Apa itu ya, tetangga teman-teman itu banyak ngasih saran, ngasih info. Iya, ngasih info ke saya, tidak saya hiraukan. Masalahnya saya udah sama istri saya itu saya kawin ini dan sudah 25 tahun saya hidup bersama. 2 anak juga. Nah, dari situ saya istilahnya itu tidak punya pikiran kalau istri saya itu semudah itu untuk menurut saya, iya Pak. Nah, setelahnya beberapa masukan terhadap saya itu saya hiraukan semua hingga satu malam tadi malam tepatnya itu saya dapat telepon dari teman saya bahwa teman saya nanya sama saya, kamu ada apa hubungan kamu sama istri kamu? Baikkan, saya bilang. Oh jangan gitu, istri kamu yang dibonceng orang. Saya tanya, siapa dia? Saya nggak tahu lakinya itu, pokoknya pakai motor gede, larinya ke arah barat. Saya coba pulang ke rumah, saya cek di rumah, ternyata benar nggak ada. Saya nanya anak saya pamitnya sama anak saya itu ini air. Terus saya telepon dia, lagi di mana? Ya tidur katanya. Tidur di sebelah mana kalau saya di rumah ini kata saya. Dimatiin Pak. Dimatiin, saya keluar rumah cari tahu nomor dari lelaki yang bawanya itu. Akhirnya saya dapatkan nomor handphone dari laki-laki itu dan saya meminta teman saya untuk menelponnya melalui nomor dia. Ternyata yang ngangkat istri saya Pak. Akhirnya terbakar hati saya. Iya. Setelah itu saya istri saya itu jawab bahwa ditanya sama teman saya itu, oh si Agus tidur katanya. Terus ini posisinya di mana? Di Surabaya katanya. Daerah mana? Tidak tahu saya di Surabaya. Setelah itu saya pinjam mobil, saya kejar. Cuman saya nggak bakalan nemuin dia di Surabaya. Saya tunggu pasti pulang. Karena biasanya itu keluar 2 jam itu pulang. Keluar sama dia itu 2 jam pulang. Terus setelah itu saya nungguin di Suramadu itu, di ujung Suramadu itu dari jam 11 malam itu sampai tadi kurang lebih jam 8 pagi. Akhirnya saya menyerah, nggak satu pun petunjuk yang saya lihat di arah Suramadu itu. Akhirnya saya pulang. Saya pulang terlintas di pikiran saya itu, saya ingat saya pernah ngantar istri saya 10 hari yang lalu ke tempat ini mengambil COD lah istilahnya itu. Cuman saya nunggu agak jauh, istri saya jalan kaki ngambil kok motornya di sini, rupanya di situ. Ternyata yang ngasih bingkisan itu laki-laki, Pak. Saya lihat dari sebelumnya motor. Dari situ saya cekcok sampai cekcok parah pas tadi malam itu kejadian. Saya teringat ke tempat yang itu yang tadi itu di kejadian itu. Saya belum sempat istirahat Pak. Belumnya saya naik mobil lagi, saya berangkat ke Bangkalan tadi ke sini, ke lokasi tadi. Saya lihat ternyata, oh iya ini motornya. Jadi motornya itu persis. Jadi saya masuk dengan sopan, saya ngetok pintu, assalamualaikum, tanpa jawaban. Cuman ada bisikan di dalam. Saya ketok lagi, yang kedua masih seperti itu. Akhirnya saya jengkel, saya dobrak Pak. Saya dobrak jendar. Oh, istri saya itu dalam waktu 1 tahun itu kalau diam di rumah sama saya itu pasti cekcok Pak. Setelah saya pergoki, si lakinya lari, saya pacok istri saya. Roboh, saya kejar laki-laki itu. Dia tidak punya kesempatan untuk berlindung, masuk kamar mandi, saya pacok. Tak tahu saya berapa kali kepacoknya, tak tahu. Pokoknya hasilnya ya.
Balik lagi saya sama si Abu lagi. Bacot lagi saya, Pak. Akhirnya yang terakhir saya balik sama istri saya, Pak. Saya membacot sekali lagi pun saya nanti kan saya ingat anak saya, Pak. Anak saya itu mencari saya nggak bisa, saya